Shalom, selamat pagi. Saya dengan Inge dan ditemani oleh Truly pada pagi hari ini. Kami sangat senang sekali dapat hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Di masa pandemik COVID-19 ini, Cancer Ministry mengadakan Healthy Life Series dan kami akan hadir sebulan sekali di hari Sabtu pada minggu keempat pada jam 10.30 pagi. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Vivi Pang. Beliau adalah koordinator Cancer Ministry wilayah Barat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah live streaming Cancer Ministry CK7 bersama dengan hamba-Mu Dr. Elizabeth Subrata dengan acara cooking show dan live chat Tuhan, dan di mana kami juga akan terus Bapak dikuatkan dengan tema broth dan immune system. Bapak ambil alih acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami percaya acara ini akan terus memberkati banyak ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang menyaksikan live streaming. Dan juga Tuhan terus boleh meningkatkan kesehatan dan imun tubuh mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu terus belajar untuk hidup sehat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan acara ini dan sekali lagi Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Dr. Elizabeth Subrata. Kita akan belajar bagaimana membuat kaldu yang benar, sehingga pada waktu kita makan, itu tidak hanya menaikkan daya tahan tubuh, tapi juga menaikkan imun sistem kita. Shalom dok. Apakah kita sudah terhubung? Ya. Shalom. Shalom Bu Dokter. Apa kabarnya? Apa kabar Bu hari ini? Ya, baik. Luar biasa, puji Tuhan. Sudah bergabung narasumber kita yang luar biasa melalui Zoom ya. Yes. Iya, oke. Sebelum kita berlama-lama lagi, sebelum kita memulai acara ini lebih lanjut lagi daripada kita berlama-lama, kita akan mulai saja. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir di acara Cancer Ministry ini. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk waktunya. Dan kita juga menyapa untuk Bapak Ibu yang menyaksikan melalui live YouTube. Kembali kita ingatkan nanti bahwa di akhir acara akan ada giveaway yang menarik sekali, yaitu ada 3 buah cake, ya. 3 buah cake. Kenapa cake ini spesial, bukan seperti cake biasanya? Karena cake ini langsung dibuat oleh Ibu Dokter Elizabeth, narasumber kita. Yang tentunya kalau misalnya kue yang dibuat oleh Ibu Dokter pasti sehat punya ya. Iya, betul sekali. Apa yang bikin spesial Bu? Gluten free. Iya. Nah, kue ini terbuat dari tepung almond. Iya, jadi dia benar-benar healthy cake. Nah, sangat menarik sekali giveaway-nya, dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu nanti yang menyaksikan acara ini boleh melayangkan pertanyaan apa saja seputar topik kita hari ini. Ya, jadi stay tune di pembahasan kita siang hari ini, dan sama-sama kita akan memulai acara ini. Ya, kita langsung saja Bu Inge melayangkan pertanyaan pertama ke Ibu Dokter Elizabeth. Iya, Dok, saya mau bertanya ini, kita semua tahu bahwa untuk membuat kaldu, tulang itu adalah yang paling bagus. Tapi apakah segala macam tulang itu bisa kita pakai, Dok? Atau hanya tertentu saja yang boleh kita gunakan untuk membuat kaldu? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, tentu enggak semua tulang dari binatang yang boleh dimakan ya. Jadi tentu tulang dari binatang yang Tuhan mau kita makan ya. Kalau di udara kita tahu ya, kan ada ayat yang semua yang di udara boleh kamu makan kecuali pemakan bangkai. Jadi kalau burung pemakan bangkai tulangnya nggak boleh dimakan, tulang burung gagak, burung elang enggak gitu ya. Tapi tulang ayam, bebek gitu, puyuh itu oke. Gitu ya. Jadi dari lihat kepada firman. Lalu binatang yang di darat juga begitu. Tuhan mau tentu dari tulang sapi, even tulang kambing cuma bau aja. Kalau bau kambing, domba. Yesus makan domba kan ya, tapi tulang babi enggak nih, walaupun enak kalau tulang babi gitu, manis.
Tapi kan Tuhan bilang babi tidak di-create Tuhan as a food, nggak diciptakan Tuhan sebagai makanan ya, sapi, lembu, tadi rusa, bahkan kambing, domba gitu ya ada ayatnya. Lalu kalau yang di air, Tuhan mau kita makan yang juga Tuhan dari binatang yang mau kita makan. Tuhan bilang yang bersirip bersisik. Jadi tulang dari sibas, kakap gitu ya. Misalnya tulang ikan sebelah, kerapu, itu oke. Tapi tulang ikan lele kayaknya enggak. Itu enggak. Tulang lele, terus tulang dari kepiting gitu ya. Tulang dari mana lagi? Dari shellfish gitu ya. Dari itu enggak. Jadi ada syaratnya, ikuti seperti firman Tuhan. Karena kalau dari ikan itu shellfish, fish yang punya shell, heavy metalnya tinggi sekali walaupun enak ya. Jadi shrimp juga enggak, tentu dari tulang-tulang itu. Ya gitu. Kalau yang sapi, Dok, apakah setiap posisi tulang sapi itu bisa kita pakai, Dok? Ya, hati-hati juga kalau tulang ada syaratnya. Tentu tulang kalau di nutrisi kita belajar tulang yang tulang panjang, long bones, lalu tulang pipi, itu daerah ribs ya, dan tulang leher, neck bone. Itu yang banyak sekali meronya menghasilkan sesuatu yang bagus untuk immune system. Jadi bukan tulang ekor, bukan tulang apalagi yang bisa pakai atau kaki-kaki semua dimasukin gitu ya. Tapi ada bagian-bagian tulang yang memang Tuhan mau tadi long bones, lalu dicampur ribs kalau sapi nih ya, lalu neck bones gitu. Jadi yang jelas nggak ekor, walaupun bikin tulang dari ekor enak karena banyak lemaknya. Iya, sop betul, buntut. Betul, sop buntut. Itu yang paling enak justru ya. Iya, ternyata. Iya. Iya, dan sebelum lupa ada syarat juga, kalau yang sapi itu meronya banyak sekali ya, terutama dari tulang panjang. Jadi kalau sudah kita masak sekian jam setelah meronya keluar, itu harus direfrigerate dulu ya. Karena nanti waktu semalaman overnight kita masukkan kulkas kelihatan tuh lemaknya banyak sekali banyak. Itu harus di-remove, harus dibuang, nggak boleh dimakan, nggak boleh bikin nasi goreng. Ya. Benar-benar. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter untuk penjelasannya. Nanti kita akan menyaksikan setelah ini ada video ya penjelasannya Bu Dokter. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube, boleh melayangkan pertanyaannya apa saja yang Bapak Ibu ingin tahu mengenai seputar growth and immune system ini. Silahkan bertanya melalui line YouTube yang sudah ada. Kami persilahkan. Baiklah, berikut ini tanpa berlama-lama mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita selesaikan dulu kenapa kita perlu kaldu ayam, bukan untuk enak saja, tapi juga kaldu ayam itu bahasa Indonesianya. Mungkin saudara sering dengar juga nama chicken stock, STOCK, kaldu ayam gitu ya. Atau suka ada lagi yang dengar juga chicken bone broth. Nah, apa bedanya nih? Jadi nama umum sebenarnya kaldu, kita suka dengar nama broth ya, kaldu. Jadi mau dari ikan, jadi kaldu ikan, mau dari ayam apa dari sapi, itu broth. Tapi ketika kaldu itu dimasak beserta dengan tulangnya dan tulangnya yang mendominasi, jadi namanya bone broth gitu ya, kaldu tulang. Bahkan boleh nggak pakai daging, cuma tulangnya aja. Nah, kalau udah bone broth, pakai bone, tentu karena tulang keras dimasak dalam waktu yang cukup lama, bukan cuma dapat aromanya aja, tapi kita mau mendapatkan fungsi dari sumsum tulang itu. Gitu ya, yang berfungsi sekali untuk immune system, salah satunya yang sedang kita perlukan di masa kita sedang dikepung oleh coronavirus ini. Nah, bone broth ini, kalau broth tadi atau kaldu tadi udah pakai tulang banyak dan tulang itu mendominasi, maka kita sebutnya sekarang sudah stock, STOCK. Ya, jadi sekarang udah ngerti bedanya broth, bone broth dan stock gitu. Ya, jadi kalau sudah pakai bone itu namanya stock, STOCK. Tentu ini punya efek medis yang luar biasa.
Jadi sekarang kita sudah mengerti ya beda dari broth, BROTH, lalu bone broth berarti tulang diikutin bukan sekedar daging saja. Nah, kalau sudah tulang diikuti dan dimasak dalam waktu lama, namanya sudah berubah menjadi stok. STOCK. Yang kita mau bicarakan sekarang adalah stok karena kita mau dapat efek obatnya dari ini. Kita akan lihat betapa di dalam tulang itu banyak sekali zat-zat yang berguna di dalam sumsum. Saya akan kasih lihat ini chicken. Ini adalah 1 ekor ayam kampung. Bagi yang sakit, ada masalah, kanker dan sebagainya, kita pakai ayam kampung organik jadi kecil. Gitu ya. Kalau ini terlalu kecil, kita merasa pengen banyak dapat tulang, bisa pakai ambil 1 lagi karena ayam kampungnya kecil. Tapi mungkin kalau merasa terlalu mahal, dagingnya kita bisa kita file, kita pisahkan untuk keperluan lain, untuk kari dan sebagainya. Kita mau ambil tulangnya nih. Terutama kalau nanti nggak mau pakai dagingnya sama sekali juga nggak apa-apa, karena kita mau bikin stok STOCK. Kita lagi mau ambil efek obatnya. Gitu ya, kita bukan sekedar lagi mau makan enak, tapi tulangnya aja juga sudah enak. Memang kalau pakai daging lebih enak lagi. Nah, ambil aja tulangnya, tentu semua. Jadi ada dari dada, ada leher, kepalanya nggak usah ya. Lalu udah dibuang kulitnya, sayapnya juga sayap ikut, tapi sekali lagi pakai ayam kampung. Kalau kita pakai ayam broiler, kita jangan pakai sayap ya. Kita nggak ngomong ke ayam itu dulu deh, kita ngomong ayam kampung. Nah, setelah itu kita masukkan semua ini ke dalam panci gitu ya nanti ya. Potongnya nggak usah terpotong kecil-kecil supaya jadinya agak bening, nggak jadi hitam. Nanti kalau dipotong terlalu banyak, warnanya pembuluh darahnya pada pecah semua. Nanti warna kaldunya nggak bagus, nggak bright color. Gini ya, seperti yang di depan ini. Di depan ini adalah contoh kaldu yang sudah jadi nih, yang sudah diperes, yang sudah dimasak lama. Tulang beserta dengan sayur-sayurnya. Jadi ini bukan sekedar kaldu tulang, bukan cuma dari binatang, tapi di depan sini kita lihat ada yang ditambahkan. Jadi ada yang namanya zucchini. Kita pakai ini, nanti kita iris halus, nah jadinya nanti seperti ini ya, pakai slicer seperti itu atau potong kecil-kecil. Jadi seperti ini gitu ya. Siapa zucchini? Ini bukan timun Jepang. Banyak yang salah. Kalau ke supermarket juga suka salah. Diambilnya timun Jepang. Bedanya dengan timun Jepang, ini ada crownnya. Zucchini masuk golongan squash. Sebenarnya yang nanti kita buat satu saudara serumpun sama butternut ya. Ini yang nanti kita akhirnya mau bikin butternut soup. Ya, sekarang kita bikin base-nya dulu si kaldu. Oke, jadi 2 zucchini ini. Sekali lagi jangan beli ketimun Jepang. Ini punya efek nutrisi luar biasa. Mineralnya banyak sekali di dalam ini. Sehingga membuat dia bisa membuat tubuh kita alkali. Gitu kalau kita makan ini. Karena mineralnya banyak sekali. Jadi kita pakaiin ini suka disebut juga oyongnya orang Korea. Gitu ya. Lalu bahannya lagi, jadi sayurnya banyak nih. Jadi nanti kalau udah jadinya segini nih. 2 zucchini tadi ya, dengan 1 ayam, mau tambah tulang lagi 1 boleh, tulang aja. Itunya di remove dagingnya. Jadi segini, lalu ditambah lagi sayur lainnya, ada wortel 3 ya, wortel tahu deh, gak usah kupas kulit gak apa-apa karena vitamin ada di kulitnya, tapi dicuci bersih, lalu di slice, dipotong, diiris jadinya seperti ini ya. Ini yang bikin manis gitu, ditambah juga ininya banyak, fungsi lainnya banyak. Kita tahu buat mata kita sebutnya, tapi harus ingat
Ini bukan didominasi vitamin A loh, wortel ini. Wortel ini adalah beta karoten. Sama, ini juga beta karoten. Yang warnanya oranye tuh beta karoten. Yang adalah bagus sekali berguna untuk cancer, terutama lung cancer. Gitu, tapi orang pada makan ini buat mata, padahal lupa. Ini cuma lebih banyak beta karoten, nggak ada urusan sama mata, vitamin A. Itu sebabnya perlu ketemu animal fat, dalam hal ini ayam. Nah, supaya waktu kita makan animal fat, ayam ini, liver kita mengeluarkan empedu untuk cernain si lemak binatang ini. Waktu liver kita keluarin empedu, beta karoten dalam dia berubahlah jadi vitamin A. Nah, jadi kalau mau mata kita bagus, kita mau dapat vitamin A untuk immune system, jadi bukan sekedar makan jus wortel doang. Supaya dia berubah jadi vitamin A yang kita perlukan untuk immune system kita juga sekarang di masa COVID pandemi ini, ayo kita gabung sama ini, gitu, animal fat ya. Menarik sekali, nanti kita gabung, jadi udah ada wortel, udah 3 macam, 3 dengan ayam, lalu kita pakai onion, bawang bombay. Tahu ya bawang bombay ini, bawang bombay, onion. Nah, dia juga selain bikin manis, wangi, tapi dia juga bersifat oksigen transporter untuk transport oksigen ke dalam sel-sel ya. Sama kita grind lagi, kita slice, kita iris, maksud saya jadi slice onion begitu. Ya, manis, dan ini yang bikin wangi. Ingat waktu kita nanti gabung, jadi udah ada oksigen transporter mengantar oksigen, yang dimana kita tahu sel kanker takut sekali sama oksigen gitu. Ketika oksigen suasananya erob di dalam tubuh kita, sel-sel kanker mati gitu. Menarik sekali Tuhan ciptakan ini. Selain vitamin mineral ini yang banyak tadi dari sini, dari zukini, itu bikin suasana basah, alkali, sel kanker takut. Ya, menarik sekali, ini makanan yang kita bisa berikan untuk dikonsumsi pasien-pasien kanker. Udah, sekarang ada lagi banyak ya, seleri 3 batang ya. Kenapa pakai batang? Supaya supnya nggak hijau nanti gitu. Pakai batang ini ya agak mahal dikit, tapi sudahlah, ini yang bikin asin. Lalu ini kita tahu deh, buka aja sekarang lagi ramai tentang seleri. Sudah pasti dia bisa menurunkan darah tinggi, dia memberikan mineral, memberikan sodium di dalam tubuh kita, dan seterusnya. Sama kita slice, kita iris gitu ya. Jadi banyak tuh ya. Udah lihat nih jadinya segini. Lalu kita pakaiin lagi bawang putih gitu. Nih bawang putihnya 5 biji, ini yang udah kita kupas ya. Nah, ini untuk immune system, tahu ya, selain bikin nanti enak juga, jadi kita bikin ini mau lebihan dikit juga boleh, 7 ya. Tapi sekali lagi kalau bisa ikuti resep. Nah, setelah itu ada ginger. Kita tahu ginger untuk aliran darah, dan bikin sup ini tambah enak, anget sekali ya. Bisa keringetan makan ini dan enak tidur. Ginger, kita tahu jahe ya, jadi kita iris, kita cemplungin aja nanti. Nah, oke, kalau udah begitu, nanti terakhir setengah jam sebelum jadi kita tambahkan parsley. 1 bunch ini hanya 10 menit sebelum kita mau makan. Nah, sekarang mau masak berapa lama? Tergantung, kalau kita pakai bone tentu lama, long hours cooking. Kalau cuma di restoran yang cuma bikin rasa kaldu, ya paling setengah jam, 1 jam. Ya nggak dapat apa-apa dari tulangnya karena sumsumnya belum keluar. Siapa sumsum itu? Adalah berfungsi sebagai pabrik sel darah merah, berfungsi sebagai pabrik sel darah putih yang sedang kita perlukan sekarang ini untuk melawan coronavirus, yang berfungsi untuk immune system. Itu ada di bone, ada di tulang dada, terutama sih tulang panjang, tulang pipih, di tulang dada, di tulang leher, begitu ya. Dan kalau mau lebih gurih sedikit, kita pakaiin kaki untuk gelatin, penting untuk pasien-pasien immune system, untuk tutup ususnya yang bocor, selain ditambah enak ya. Tapi kembali ayam kampung, kalau bisa organik, karena dikhawatirkan dulu hormon disuntikan di kaki, disuntikan di sayap, begitu, disuntikan di leher. Apinya
nggak boleh kena pantat panci ya, karena ini mineral semua, vitamin banyak di sini, nggak tahan panas. Jangan sampai terlalu golak-golak. Jadi kayak seperti di simmer aja begitu. Ini airnya untuk segini tadi, air 3 sampai 4 liter boleh. Kita masukkan air, kalau bisa masukkan air antioksidan. Masukkan pertama tadi zucchini yang sudah ini, tinggal cemplung aja, gampang sih ini. Ya, kita masukkan, tinggal cemplung semua, enak udah dihalus gini, jangan gede-gede supaya tampaknya bagus. Tampaknya rapi, nanti kita bisa makan sama sayurnya. Ini celery, tadi carrot ya, jadi penuh nih, penuh. Nah, ini celery. Nah, nanti sedemikian rupa ini sudah diatur sampai kira-kira 3-4 cm dari bibir ini. Kalau nggak oplak-oplak namanya, tumpah-tumpah ya. Ini onion kita masukkan, banyak tuh ya, segini tuh. Tadi semangkok segini, memang takarannya begitu. Jadi betapa sup ini luar biasa bergisinya. Ya, lalu sekarang kita mulai masukkan si ayam dulu. Nanti ini sekali lagi ini sih lagi pakai daging. Nanti kalau mau irit ya tulangnya aja. Sekali lagi kita lagi bikin bone broth atau stock, bukan sekedar daging biasa. Jadi memerlukan waktu agak sedikit lama. Gitu ya, kalau nggak mau ya pakai dagingnya aja, tapi kan kita cuma dapat aroma doang, kita nggak dapat fungsi dari tulang ini. Sekali lagi, bone ini adalah terutama tulang pipi dan sebagai tadi pusat dari immune system. Ada sel darah merah di situ, ada sel darah putih, gitu, leukosit, ada eritrosit, ada trombosit yang adalah kalau pada pasien demam berdarah itu drop. Lalu ada begitu banyak mineral. Jadi mineral bukan aja pada sayur seperti ini, tapi mineral juga ada pada bone. Banyak sekali mineral. Tapi yang paling penting di bone itu ada gelatin. Gelatin itu adalah untuk tutup usus kita yang bocor. Tadi saya bilang usus kita di repair dan kita tahu 70% immune system ada di usus. Jadi kalau ususnya di repair, salah satunya dengan bone ini, dengan sayur yang banyak ini, di repair dengan serat yang banyak ini, immune system kita kuat. Ya, jadi ada artinya kita masak seperti ini. Kita masukin ini semua, lalu kita masukin parsley-nya terakhir ya, nanti 10 menit sebelum kita makan. Terserah mau set berapa lama, range-nya bisa 7 sampai 24 jam. Gitu ya, range-nya 7 sampai 24 jam. 7 udah bisa, makin lama makin enak. Makin lama makin keluar zat-zat yang bagus dari sumsum itu, dari dari bone itu maksud saya. Nah, itu yang membuat akhirnya immune system kita kuat. Nah, ini bawang putihnya, ini adalah gingernya, sudah wangi, ini kira-kira betul 3 cm. Saya cuma stop sampai di sini karena kita mau bikin berapa jam, saya bilang makin lama makin enak. Jadi namanya chicken stock. Tentunya saudara jangan pakai panci yang jelek dan robek-robek ya, jangan aluminium, yang pasti jangan aluminium, harus good quality stainless steel. Makin lama Anda masak, makin harus itu. Saya perlu cuka apel karena saudara, cuka apel ini nanti bisa tambahin cuka apel. Karena cuka apel ini adalah untuk jangan sembarang cuka apel, karena cuka apel ini untuk menarik mineral lebih banyak keluar dari tulang. Menarik ya? Gitu. Kalau ada yang mau lebih banyak bisa direndam dulu sebelumnya 1 jam dengan cuka apel. Nah, kita masukkan cuka apel untuk menarik mineral lebih banyak dari tulang. Sekali lagi mineral ini yang nanti bekerja untuk membuat immune system juga dan sebagai antioksidan juga. Kita tambahin 1 sendok makan garam. Di sini garam Himalaya, bukan garam dapur, bukan garam meja belaka, ya, yang banyak mineralnya, atau sea salt gitu. Sekali lagi kulit harus dibuang karena toksin banyak sekali di kulit. Tuhan bilang jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk aku, artinya lemak di bawah kulit dan lemak yang menutupi jeroan. Jadi tadi ayamnya juga dibersihin, isi-isinya semua dibersihin begitu. Jadi ini ayam udah bersih sekali. Ya, buang lemaknya sekali lagi please, sebab toksin adanya di bawah kulit, ya, jadi harus di remove. Kembali ayatnya ada, jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk aku, artinya nggak boleh buat kita, itu dipersembahkan, ya,
demi kita taat kepada Tuhan. Itu hukum kesehatan. Sekali lagi lihat, ini menarik sekali. Ya, seperti ini, penuh sekali, ini nggak oplak-oplak. Nah, kita tutup. Anda bisa masak tadi mau 7 jam, mau 6 jam, 7 jam lah minimal ya, supaya itunya keluar. Kita tungguin, nanti makin lama makin wangi kayak aromaterapi di rumah kita. Tapi ini soalnya bukan soal wangi saja, tapi ini adalah obat. Salah satu literatur mengatakan kaldu ayam ini disebut Jewish penicillin. Menarik ya. Jadi Jewish penicillin sesuatu yang betul-betul bersifat seperti penicillin. Dia bersifat anti infeksi karena dia repair usus kita yang adalah juga tempatnya immune system tadi. Jadi dia berfungsi sekali dia sangat berfungsi untuk immune system karena dia repair usus. 70% usus kita, 70% immune system ada di dalam usus. Ditambah dia penuh dengan mineral sehingga tubuh kita menjadi alkali, selain nanti enak. Nah, setelah itu dinginkan setelah berapa lama Anda masak, range-nya tadi sekali lagi 7 sampai 24 jam. Kalau Anda masaknya malam, matiin dulu, pagi tinggal dicetek lagi, dimasak lagi, boleh sambung. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu kita saring. Tadi kan banyak tuh keluntungan sayurnya. Setelah itu kita saring. Nah, jadinya kayak gini. Ini wangi nih. Nah, ini jadi base. Ini saya keluarin dari freezer. Karena di freezer boleh sampai 5 bulan. Boleh. Kalau dibawa di refrigerator 5 hari. Bisa 5 bulan kita lumerin. Nah, udah anytime kita mau masak apa. Nah, seperti hari ini kita mau masak butternut soup. Udah ada. Mau masak sukiyaki yang kebetulan base-nya nggak mau sapi, maunya ayam, bisa juga. Mau masak soto ayam, mau masak capcay, mau nasi uduk, dan nasi Hainam, dan seterusnya. Ini udah jadi base. Bahkan saya buat numis akibatnya, karena ini di sini penuh sekali dengan vitamin, mineral, penuh dengan gelatin, penuh dengan immune system tadi, buat sel darah merah, sel darah putih, sel darah pembeku, glukosamin, bahkan untuk ibu-ibu yang sudah middle age ya, untuk olinya tulang kita, lalu kolagen untuk kulit kita bagus gitu, karena ini ada kolagen di sini. Kolagen juga adalah joint food. Jadi untuk joint kita, sendi kita jadinya seperti dikasih oli. Wah, luar biasa kaldu ini ya. Ini kita saring diperes begitu. Mau diperes pakai juicer juga boleh. Jadi diperes, jadi fibernya ikut kalau pakai juicer, lihat di bawahnya. Di bawahnya ini banyak sekali fiber tuh. Fiber dari tadi tuh yang ini yang kita peres habis. Jadi kental sekali. Jadi kita makan fiber. Kenapa kita harus makan fiber? Nanti saya akan jelaskan di butternut soup ini, karena fiber is fighter. Fiber itu adalah pelawan untuk melawan si COVID ini, si virus ini. Baiklah, wow. Pasti yang menyaksikan di rumah sungguh sangat menarik ya Bu ya. Iya, jadi baru ngerti. Banyak banget manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari bone broth itu sendiri gitu. Bukan cuman enak buat masakan, dan ini banyak fungsinya juga untuk kesehatan. Ya. Juga kecantikan juga. Saya dengar tadi langsung nyantol masalah kolagen. Awet muda. Awet muda. Oke deh. Nah ini sebelum kita lanjut, ada satu pertanyaan dari yang Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah. Pertanyaan dari Lydia Monalisa. Apakah boleh memakai slow cooker? Kami persilahkan Bu Dokter untuk menjawabnya. Apakah boleh memakai slow cooker? Ya, boleh aja. Tapi maksudnya slow cooker yang good quality tetap ya. Ada slow cooker yang murah itu biasanya dari kumpulan yang bekas-bekas dibikin slow cooker gitu. Jadi kalau bisa pakai yang kualitasnya bagus kalau mau pakai slow cooker, gitu ya. Jadi yang kualitasnya bagus, jangan yang kualitasnya jelek. Biasanya China produk agak sedikit nggak bagus. Gitu. Berarti harus yang benar-benar kualitasnya oke, jangan pakai yang abal-abal. No abal-abal ya, slow cookernya. Karena lama masaknya. Iya benar. Karena kalau nggak lama tulangnya, meronya nggak keluar. Kan ini kita bukan bikin broth ya. Kalau cuma daging doang, 2 jam, 1 jam kayak di restoran gitu bisa.
Tapi kan ini kita sasarannya untuk imun sistem itu bone, Ya, betul. tulang ya. Nanti ada ayat-ayatnya kita tayangkan, atau saya kasih aja ya mumpung inget ya. Yesaya 25 ayat 6 berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Jadi di dalam mero itu memang ada lemak. Jadi ada karena ini waktunya singkat, saya nggak kasih saudara gambar ya. Tapi sebenarnya lihat aja googling anatomi mero itu, ada yellow mero, itu lemak semua, ada red mero. Nah, yang warnanya merah. Yang yellow mero ini berlemak yang bikin enak, tapi tidak bisa harus dibekukan, nanti dibuang. Itu untuk melindungi red mero. Red mero ini yang adalah pabrik sel darah merah, pabrik sel darah putih, pabrik trombosit, pabrik glukosamin, kondroitin sulfat, glisin yang bikin kita enak tidur, dan seterusnya banyak sekali, fosfor, mineral, dan sebagainya, trace minerals. Gitu. Nah, jadi di Alkitab memang ada masakan yang bersumsum ya. Sebab saya lihat ada yang jual ini pakainya daging semua. Padahal sasaran ya, kalau mau punya efek medis harus bone. Ya, malah dibalik. Dagingnya nggak usah, asal bone-nya oke, dipakai itu baik. Jadi ayatnya ada ya, di bahasa Inggrisnya juga ada full of marrow. Ya, jadi yang dipakai marrow. Ya, sorry saya agak nyimpang sedikit karena mumpung saya ingat. Jadi karena marrow agak panjang masaknya. Kalau daging nggak perlu. Tapi kalau daging dong namanya broth. Tapi kalau sudah dengan tulang punya efek, ada medicinal efeknya, itu jadi harus lebih lama sedikit. Itu sebabnya alatnya nggak bisa terlalu yang sudah jelek banget ya, nanti metalnya ikut rilis. Apalagi kita pakai cuka apel gitu. Nah, kalau mau broth aja sih bisa aja, tapi kita nggak terlalu banyak dapat efek untuk itu tadi ya. Karena di mineral itu adanya di marrow. Ya, itu ayatnya. Ada lagi yang bilang juga hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi tulang dibawa-bawa lagi nih. Berarti di dalam tulang itu ada kehidupan, makanya jangan semangat patah, jangan depresi, jangan nggak mengampuni gitu ya. Mari kita mengampuni supaya hati kita gembira, itu obat. Sebab kalau kita depresi, tulang kita kering, artinya marrow kita kering. Nah lo, nggak ada imun sistem dong kita. Jadi kita sakitan ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Iya. Lalu Tadi ada pertanyaan ada satu kedua pertanyaan ya. lagi. Pertanyaan berikutnya ada dari Adelna Nere. Bu Inge mau bacakan pertanyaannya? Ya, selamat siang Dok. Mau tanya, ampasnya bisa dikonsumsi atau dibuat apa ya? Terima kasih. Ya. Bagaimana Dok? Kalau ampas sebenarnya sih udah nggak gitu ada rasanya. Tapi kalau mau ditambahin lagi lada, misalnya gitu ya, kasih kecap asin dikit gitu ya, atau kasih bumbu yang suka deh. Itu mau dipanggang ya bisa juga jadi kayak dendeng, tapi ya rasanya udah nggak ada, nggak terlalu ini. Tapi ya boleh-boleh aja gitu. Ampas ininya ya, dagingnya ya. Masing-masing ya Dok ya? Ya iya. Oke deh. Ya, Iya Dok, sebenarnya apa aja ya syarat untuk membuat kaldu agar bisa berfungsi sebagai medisin Dok? Ya itu tadi yang saya udah sebut di permulaan. Yang pasti kita pakaiin untuk menambah efek obatnya. Tadi saya bilang ada artinya kita pakai cuka apel. Karena cuka apple cider vinegar. Saya kasih lihat sebentar ya. Tapi saya harus hati-hati, nggak bisa semua cuka apel karena ada kimianya kan ya cuka ya. Ini ada merek yang bagus, Bragg ini ada di toko-toko, di supermarket ini udah terkenal, Anda pesan online juga ada. Nah menarik, ini Bragg yang bikin tuh namanya Bragg, B-R-A-G-G. Gitu. Ini menarik nih, di sini ada 3 Yohanes 2-nya nih. Tuh. Di sini di label, orang nggak gitu tahu. Nih lihat ya di tangan saya. 3 Yohanes 2 yang artinya hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja. Ini saya deketin ya. Deketin 3 Yohanes 2. Menarik ya? Oh iya. Nah, ini udah dapat USDA organik. Jadi karena ini buat masaknya lama dan buat obat, kita pakai yang good quality.
mau nggak mau ya yang extraordinary, jangan cuka biasa, cuka apel biasa buat cuci sayur lah. Masih ini karena ini pasti lebih mahal dikit, tapi ini punya efek luar biasa. Googling aja siapa apple cider vinegar. Jadi ini bisa punya efek obat, dimasukin itu selama dimasak itu dia akan tarik tarik mineral keluar lebih banyak. Jadi ada fungsinya selain rasa ada lebih enak, tapi nggak asam. Ikuti resep, makanya jangan cemplung-cemplung aja ya. Hati-hati ya bagi yang suka bikin-bikin ini dan jual, jangan merubah-rubah sebenarnya menurut supaya lebih enak, supaya lebih menguntungkan, nanti misleading. Banyak orang pikir ini obat. Apalagi sedikit ya, saya nyimpang. Ada lagi yang bisa klaim no kolesterol. Kaldu ayam ini mah ada kolesterol atuh, karena kan dari animal. Jadi jangan suka membuat statement-statement yang over. No kolesterol. Kaldu ayam. Jadi orang-orang makan wah semau-maunya misalnya gitu ya. Yang paling enggak juga kan jadi rasanya enggak tepat. Bagaimanapun di animal ada kolesterol. Tapi kan kita juga perlu kolesterol karena dinding sel kita kolesterol, myelin sheath kita, serabut saraf kita kolesterol supaya kita pinter menghantarkan signal dengan baik, betul ya? Bahan hormon kita kolesterol. Jadi jangan marahin juga, yang nggak boleh terlalu tinggi dan kolesterol yang teroksidasi, oksidas kolesterol. Jadi nanti hati-hati juga, ada yang mau lebih enak makan kaldunya, ayamnya di-bake dulu Bu, dipanggang dengan api besar wangi kan begitu. Jadi dia mau dapat broth yang lebih wangi, lalu panggangnya nggak kira-kira 200 derajat gitu ya si ayamnya nih. Padahal kita belajar di kedokteran nutrisi bahwa kalau masak heat di atas 120 derajat, more than 120, itu udah ada karsinogen yang terbentuk. Nah, namanya banyak. Ada yang namanya HAC, nanti bisa lihat di ini saya karena waktu saya punya ini lengkap MP3. Ada yang namanya heterosiklik amin, HCA. Heterosiklik amin, dia adalah karsinogen. Dari lemak binatang yang dimasak dengan panas terlalu tinggi, ini akan jadi HCA. Gitu. Ada lagi akrilamid, itu semua adalah karsinogen. Jadi hati-hati mereka yang membuat ini, gak usah dipanggang-panggang. Makanya saya bilang dari tadi apinya kecil sekali, toh ini lama begitu ya. Jangan ayamnya dipanggang dulu, apalagi dibakar dulu, kayak bikin sate ayam. Nanti ada karsinogen lagi yang terbentuk, namanya poliaromatik hidrokarbon (PAH). Kita tahu hidrokarbon ini karsinogen. Nah, jadinya malah bahaya. Jadi bisa mencetuskan kanker. Jadi semua protokolnya, guideline-nya harus diikuti, harus ada knowledge ya. Karena firman Tuhan juga di Petrus berkata, tambahkanlah kepada imanmu adalah juga knowledge. Ya, jadi knowledge itu penting sekali. Jangan semau-maunya dan juga jangan overstatement. No kolesterol, semuanya organik. Belum tentu juga kita dapat semua organik. Jadi apa adanya aja ya. Itu pesan saya, sebab saya ngeri nih nanti pada kira-kira sendiri lalu pada modify sendiri tapi tidak sesuai dengan itu. Padahal ini luar biasa kaldu ayam ini. Di dalamnya mengandung obat. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk penjelasannya. Berikut masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube. Ada pertanyaan dari Rohana Ana. Mau bertanya? Tanya dong. Bu Dokter, kalau tidak di freezer, di kulkas biasa bisa berapa lama? Terima kasih. 5 hari bisa, di kulkas biasa. Maksimal ya? Iya, tapi kalau mau simpen nanti di freezer untuk jadi base, ya itu bisa 5 bulan. Kalau mau gampang dimasukin di tempat es batu, jadi kita misalnya mau ceplok telur, kita nggak pakai minyak lagi deh, pakainya broth gitu ya. Keluarin dari ceplok-ceplok dari tempat es batu gitu kan gampang buat namanya poach egg ya, cuma poach egg biasanya pakai air, ini pakai air kaldu gitu. Terus bisa untuk numis buncis, numis itu kan di dalamnya banyak mineral sudah, jadi kita nggak berhubungan dengan minyak gitu. Jadi bisa untuk numis, ini bisa untuk 5 bulan. Jadi anytime kita lagi perlu atau masak supaya itu yang paling enak saya bilang bikin Roman egg soup. Jadi kaldu, kuah, lalu kocakin telur gitu kan ya, seperti kita bikin sup jagung gitu, lalu pakai
Mau pakai cheese boleh, parmesan cheese itu namanya Roman egg, itu enak banget tuh. Kuah kaldu, kasih telur kocak, lalu kasih keju. Terus saya bilang, enggak, aku kolesterol tinggi, aku mau makan cheese. Ada penggantinya namanya nutritional yeast. Itu penuh vitamin B. Coba googling deh. Sekarang banyak sekali yang kalau nggak mau dairy, ya anak-anak EDD, ADHD, itu autoimmune, bisa ganti nutritional yeast. Jadi ini jadi base untuk bikin sup jagung, untuk bikin nasi tim, bikin bubur ayam, gitu, bikin soto ayam, bikin sukiyaki, misalnya gitu. Lapar Ada deh. yang tanya lagi nih dok, Ada yang dari tanya Ibu Kartasasmita. Ya. Apakah penderita asam urat boleh makan chicken stock dok? Banyak pertanyaan ke situ. Selama makanya kalau ini jangan dari daging, kan ada banyak pengertian yang salah, broth itu ada yang nggak ngerti, daging semua dimasukin termasuk sapi, tulangnya enggak. Ini sasarannya adalah untuk obat efek medicine tadi adalah bone. Selama itu bone, dagingnya terlalu banyak, purinnya nggak terlalu banyak, enggak juga. Kalaupun ada kenaikan nggak signifikan gitu. Tentu kan kita nggak makan ini terus-terusan. Kalau yang takut asam urat mesti dicek lagi kalau merasa ini takut ini yang menyebabkan asam urat. Sebab kalau seafood aja udah asam urat, betul ya. Banyak kan penyebab asam urat. Anda makan kafein terlalu banyak juga asam urat gitu. Jadi dicek aja sendiri, hilangkan dulu yang nggak berguna. Makanan kalengan asam urat gitu kan. Ikan asin tuh yang enak banget itu asam urat. Jadi coba dicek dulu yang mana. Tapi sebenar-benarnya kaldu ini selama kita makan tentu moderately ya, lalu kita pakai yang bone tadi, enggak juga. Purinnya enggak terlalu tinggi-tinggi. Kecuali dengan tadi yang saya bilang, enggak ngerti dia pakai daging. Semuanya daging, jadi bone-nya malah ditinggal. Nah itu namanya broth, boleh-boleh aja. Tapi itu namanya broth. Kalau bone broth itu stock ya. Ngerti ya? Ya. Oke deh, thank you Bu Dokter. Kita mau lanjut ya ke Iya. video berikutnya. Wah ini ada masuk terus nih pertanyaan. Oke, satu pertanyaan Satu lagi sebelum aja kita ya. sebelum kita lanjut ke tayangan video berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Lisa Chandra, buat anak autis dengan masak sampai 7 jam, apakah aman Bu Dokter? Oh iya, kan anak-anak autis kebanyakan adalah kalau dicek ususnya bocor, leak ya, leaky gut. Orang-orang yang ADD, ADHD, autoimmune itu biasanya adalah orang-orang atau pasien yang ususnya bocor, leak. Gitu. Justru ini diindikasikan untuk ADD, ADHD, untuk autoimmune yang tadi ususnya bocor karena gelatin yang ada dari tulang ini, dari bone ini itu akan seal SEAL akan seal yang bocor tadi. Gitu. Jadi toksin nggak akan masuk ke aliran darah anak itu, jadi di aliran darah nggak terlalu banyak toksin karena udah ditambel, tahu ya ditambel kalau bahasa Indonesia, tapi di seal. Gelatin justru itu diindikasikan untuk itu. Jadi bone-nya aja kalau mau dibanyakin gitu ya. Jadi kalau resep yang tadi, kalau mau tambahin bone satu lagi, dari satu ekor boleh. Yang tadi ya, resep tadi, tapi itunya di remove, di file ya dagingnya, supaya purinnya nggak terlalu tinggi kan tadi kan. Kita sasaran ambil bone. Nanti gelatinnya lebih banyak, kolagennya lebih banyak. Juga untuk joint food, buat ibu-ibu yang sudah, naik tangga udah bunyi keletok-keletok gitu ya. Kering, udah gitu keksim terus lagi, jengkel terus, pahit hati terus, tambah kering deh tuh. Nanti kudu implan tuh sendinya. Nah ini joint food ini oli untuk itu. Oke, jadi ini indikasi justru untuk ADD, ADHD, untuk special needs children. Ya. Oke deh, thank you banget dok. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikutnya yang akan kita saksikan sama-sama, diingatkan kembali di akhir acara nanti akan ada giveaway dengan hadiah yang menarik, yaitu 3 buah chocolate cake. Chocolate cake itu spesial karena buatan langsung Ibu Dr. Elizabeth.
kenapa cake ini spesial? Ya udah pasti healthy ya buatan Bu Dokter. Healthy karena terbuat dari tepung almond, gluten free ya. Ya. Jadi benar-benar spesial deh kuenya, dan cake-nya tuh pasti enak ya. Ada 3 cake yang akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kami tulis sama Bu Inge, layangkan ya. Jadi tetap menyimak, tetap stay tune di acara ini dari awal. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah perhatikan info-info apa saja yang sudah diberikan oleh Bu Elizabeth ya. Selebihnya setelah ini kita akan langsung saja menyaksikan video. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut. Sekarang kita mau ganti masakan ke butternut pumpkin. Butternut pumpkin soup gitu ya. Oke, kita. Nah, ini bahannya adalah ini sebanyak 1 liter gitu ya. Jadi enak udah dipisahin. Lalu bahannya adalah butternut. Butternut ada macam-macam. Ada labu parang kayak gini, ada kombucha, itu 1 rumpun. Kalau orang Indonesia, tapi terus terang yang paling enak adalah yang seperti ini, squash, yang seperti lonceng. Nah, namanya jadi rasanya buttery gitu ya, gurih sekali. Ya kok ini kan labu parang atau kombucha, kok ini butternut namanya butter. Jadi ada rasa butter gitu, ada rasa butter ya. Kita lihat ini kalau udah dipotong seperti ini beta karoten. Ini beta karoten. Beta karoten yang bagus sekali untuk lung cancer. Kalau ketemu animal fat, lemak binatang, ini kan tadi dari kaldu ayam ya. Beta karoten ini tadi saya bilang akan berubah menjadi vitamin A yang berfungsi untuk imun sistem, berfungsi untuk mata, dan seterusnya. Banyak sekali fungsi vitamin A. Jadi bagus sekali kalau kita masak sayur sebenarnya disertai dengan binatang gitu ya, kaldu dalam hal ini kaldu ayam, mau kaldu ikan, mau kaldu sapi gitu, karena ada artinya. Lagi pula mineral vitamin dari ini semua, dari sayur itu akan mudah diserap ketika ketemu animal fat ya. Saudara ngerti ya, jadi waktu masak tuh sama seperti kita lagi bikin obat. Saya dulu di farmasi 8 tahun, jadi saya bikin obat ini tambah ini supaya diserap usus lebih banyak, lalu diantar ke target organ lebih banyak gitu ya. Jadi namanya bioavailability, bagaimana obat yang saya racik ini jadi available buat tubuh, available. Sama makanan juga gitu, ada artinya. Oh, jadi ibu-ibu punya tugas mulia juga, harus tambah ini, bukan cuma jus aja, karena dia akan dirubah menjadi vitamin A, ditambah mineral-mineral dan vitamin yang ada di sini diserap lebih banyak, lebih available, lebih bisa digunakan untuk tubuh kita. Ya, menarik sekali. Jadi kita excited untuk belajar masak. Jadi dapur kita adalah seperti apotik gitu, untuk supaya keluarga kita punya obat. Luar biasa ya, karena dari dulu Hippocrates juga bilang let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. Ya, jadi menarik sekali. Nah, sekarang kita masukin yuk ini butternutnya. Nah, ininya 1 liter, gampang, semua tinggal cemplung ya. Kalau resep saya tuh semua tinggal cemplung. Gitu ya, ini wangi sekali. Lalu kita masukkan butternutnya 500 gram. Ini sudah dimasukin salamnya. Ini daun salam ya, biar wangi. Lalu ini butternut yang sudah di slice gitu ya. Lalu ini saya satuin aja biar cepet ya. Lalu ini potato juga, nanti lihat resepnya, 1 buah, lalu 2 lembar daun salam, lalu 1 liter kaldu, lalu 1 buah bawang bombay sama yang sudah di slice, kasih lagi bawang bombay ini. Manis karena dia oxygen transporter. Ya udah tinggal cemplung aja. Nah, aneh nanti ini jadinya enak sekali. Ya. Udah tinggal begini, kira-kira 30 menit dengan api sangat kecil, tidak boleh kena pantat panci apinya gitu.
Lalu kita tutup, kita tunggu aja 30 menit kurang lebih ya. Nanti dia halus. Kenapa saya bikin halus? Supaya dia cepat matang dan cepat lembut. Supaya vitamin mineralnya nggak keburu rusak kelamaan di atas kompor, kelamaan kena panas gitu. Jadi terpaksa harus kita apa-apa bikin kecil-kecil supaya cepat matang. Jangan urusan dengan api. Perhatikan di nutrisi kita belajar, musuh utama nutrisi adalah heat. H-E-A-T. Jadi kita selalu diajarkan eat food as close to raw as you can. Makan makanan sedekat dengan aslinya, sedekat dengan mentahnya, as close to raw as you can, sedekat dengan mentahnya maksudnya. Jadi kurangi heat. Ya, kurangi panas tinggi, kurangi lebih baik lama seperti tadi kaldu lama tapi apinya kecil daripada masak sebentar cepet-cepet apinya gede. Nah, ibu-ibu nih yang suka pengen cepet-cepet dicetekin gede-gede. Lebih baik lama tapi apinya kecil terus gitu. Lama memang, tapi itu nggak merusak nutrisi. Menarik sekali ya. Sekarang kita tutup, sudah selesai. Nah, kita tunggu 30 menit. Nah, setelah itu, nah singkat cerita ini saya udah siapin ya. Udah 30 menit kita udah ademin, sudah dinginkan. Lalu kita blender deh. Itu ya, kita blender asal aja sebentar, dia jadinya kental sekali. Nah, tinggal tambahin sedikit lagi black pepper gitu, lalu kita tambahin lagi garam ya, kita tambahin aja, cuma itu aja bumbunya karena kaldunya tadi udah enak sekali, jadi kita cuma tambahin itu, lalu kita blend gitu, lalu nanti kita panasin lagi kan sedikit ya supaya makannya anget-anget gitu ya. Karena tadi udah halus, kita nggak terlalu lama berjuang dengan waktu kita ngeblend dia ya. Jadi kita sekarang sudah jadi, kita tuang. Tentu kita bisa panasin lagi ya. Ini kan untuk mempersingkat waktu ceritanya. Nah, saya tambah, apalagi kita mau tambahin terakhir sour cream. Sour cream ini saya nggak pakai contohnya, tapi tulis aja nama SOUR, sour cream, ada di supermarket yang jual ya di daerah dekat keju, daerah dekat yogurt. Terima kasih. Nah, kita juga udah masak tadi di belakang ya, sambil Bu Dokter kita masak juga di studio, nggak mungkin ya. Ya, di studio sudah ada yang tadi yang mengikuti resep yang tadi Bu Dokter sampaikan. Nah, di sini sudah ada nih, kita tinggal tuangin sour cream ini yang tadi yang Bu Ya, Dokter betul. Elizabeth sampaikan ya Bu ya. Bu Ingan yang beli nih yang tadi ya. Ya, diaduk dulu ya boleh. Diaduk dulu, oke. Dan kita topping kita bisa pilih sendiri. Boleh juga kita taruh pumpkin seed. Boleh juga kita pakein dengan parsley atau apa aja yang kita suka. Boleh Ya. dengan bean atau bacon juga boleh. Ya. Sini. Wow, it looks great Oh iya. and yummy. Langsung lapar nih Bu. Sorry, kita pakai tangan ini. Nggak rapi kayaknya nih. Kita tukang-tukang masak gadungan ini ya Bu. Untuk memakan ini pumpkin soup, kita bisa juga menyertai dengan sourdough bread. Tadi Ya. Dr. Elizabeth juga sudah ngajarin kita. Nah, ini sourdough bread ada berbagai macam juga. Nah, kita slice dan kita bisa taruh aja di samping. Hanya Ya. untuk servingnya, Ya. kita bisa dengan cara ini. Baiklah. Oh mungkin yang di YouTube nggak bisa lihat dengan jelas ya. Ini walaupun Ayo begini. dicobain, Oh Truly. iya ya. Nggak kelihatan. Yuk kita cobain Bu. Wow. Sama-sama cobain. Enak sekali. Enak.
It's very simple to make it dan juga healthy. Iya benar. Yang paling penting itu healthy-nya. Ini resepnya Ibu Elizabeth benar-benar bisa Terima kasih, Bu dipakai dan Dokter. dipraktekkan ini. Sangat mudah dan rasanya enak, benar-benar enak. Tadi ada pertanyaan lagi masuk Dari netizen, dari Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube. Nah, ini ada pertanyaan Dok, bolehkah penderita kanker makan daging setiap hari atau sumsum lebih sering dibandingkan ikan? Terima kasih Ya, dari Pak pertanyaannya Hendra, Pak Hendra Edison. Entah yang nanya maksudnya daging apa nih? Daging sapi. Sapi, kali ya. heeh. Daging sapi. Oke, sebenarnya boleh, terutama pasien kanker yang sedang menjalani kemo dan radiasi. Sapi, tapi ada syaratnya. Sapi yang grass fed, yang makannya rumput. Karena memang Tuhan ciptakan sapi kan makannya rumput. Tapi manusia suntik estrogen gitu kan, supaya dagingnya, susunya banyak, supaya dagingnya tebel. Nah itu jadinya rame sekarang. Wah pasien kanker nggak boleh red meat, nggak boleh red meat. Tapi sesungguhnya, lihat nanti di USB saya ini, saya jelaskan panjang lebar bahwa sebenarnya ada CLA justru, conjugated linoleic acid, di dalam daging sapi yang makannya rumput, grass fed. Ya, googling aja deh, lagi ngetop grass fed beef. Jadi selalu kembali kepada bagaimana Tuhan mendesain kalau kita mau selamat gitu ya. Jadi Tuhan desain sapi boleh kok, Yesus juga makan daging kan. Cuma memang nggak jadi meat eaters atau carnivora kan, kita bukan diciptakan Tuhan carnivora. Tapi kita juga bukan herbivora kan, cuma makan sayur doang. Kita omnivora, artinya makan daging juga, makan sayur juga, cuma omnivora kita lebih ke herbivora. Jadi harusnya sayurnya lebih banyak daripada dagingnya. Jadi kalau lihat di piring nasi, setengahnya sayur, di pojoknya baru daging, di pojoknya baru nasi gitu ya kira-kira. Nah kembali kepada ini, jadi boleh aja yang mau makan ini tapi misalnya dari kaldu sapi, atau mau tambahin lagi nanti dari sup ayam ini tambahin ayam, atau mau pakai sapi juga nggak apa-apa, bikin soto Betawi misalnya begitu ya. Tapi kembali dari sapi yang grass fed ya, mungkin yang nanya tadi bilang daging tuh maksudnya sapi kali. Iya. Nah, jadi tambahinnya saya kayak tadi dibikin butternut. Jadi ininya kaldunya kan udah dari binatang, karena marrow itu kan tadi ya sumber repair usus kita, sumber sel darah merah. Makanya kalau lagi kemo atau radiasi biasanya orangnya bisa kuat karena di revive ya, sel darah merahnya digantikan. Jadi dia nggak lemes gitu dengan marrow ini. Nah tapi kalau mau minum begitu aja boleh. Tapi kalau kita tadi saya bilang lebih banyak sayur. Jadi bikinin aja kayak tadi dengan butternut gitu. Oke deh. Butternut ini kebetulan luar biasa. Tambahin sayur jadi ya. Binatangnya ditambahin sayur. Butternut ini kayaknya manis. Tadi kalau cobain pasti manis. Padahal nggak pakai gula. Iya betul. Benar-benar. Iya, dan buttery enak sekali. Lucu ya, manis tapi kalorinya sangat nggak tinggi. Jadi bagi pasien, bagi saudara yang ingin turun berat badan, nggak mau full weight terus. Wah, bagus nih buat kita, Bu. Corona. Iya. Senang banget sama orang yang gemuk, yang obese, karena itu relate dengan darah tinggi, dengan kencing manis dan sebagainya. Kalau kita mau reduce weight, ya ini manis tapi kalorinya rendah, tapi fibernya tinggi sekali, mineralnya tinggi sekali si butternut ini. Fiber itu adalah fighter, fiber is fighter. Jadi aneh nih butternut ini kayaknya begitu aja tapi fibernya ternyata tinggi banget. Nah fiber itu adalah namanya prebiotik, kita tahu ya. Ketemu probiotik, mikrobiom di usus kita yang Tuhan ciptakan banyak banget tuh, triliunan gitu, probiotik namanya ya. Pre ketemu pro ini fiber tadi dari sayuran, dari butternut, dari buah, ketemu probiotik ciptaan Tuhan, mikrobiom ini membentuk postbiotik. Postbiotik pre tambah pro tadi jadi postbiotik itu short chain fatty acid. SCFA. Siapa dia? Dia adalah tentara yang berguna untuk lawan virus, untuk lawan mikroorganisme. Menarik ya? Jadi makanya benar ada di usus kita. Jadi di zaman corona begini, ayo makan fiber. Gitu. Tuhan udah sediain itunya, probiotiknya, mikrobiomnya di usus kita banyak sekali. Tinggal dikasih makan tuh si mikrobiomnya. Apa yang kasih makan dia supaya dia bisa jadi tentara tadi adalah fiber.
Ya. Nah, makanya Menkes kita bilang, ayo banyak makan sayur, ayo banyak makan buah, Iya, gitu iya. kan, makan banyak fiber, karena betul. fiber is fighter. Fiber lah yang memberi makan mikrobiom, nanti jadi postbiotic short chain fatty acid, dia akan lari ke paru, dia akan lawan si corona. Wow, mantap. Iya, Terima ini kasih banyak. semangat. Iya, iya, iya. Thank you Bu Dokter. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari yang menyaksikan melalui YouTube dari Sandi bertanya, apa boleh setelah penyembuhan dan masa pemulihan kita minum British Propolis untuk imun tubuh, Dok? Terima kasih, God bless you. Gimana Bu Dokter? Ini di luar konteks ya. Di luar konteks ya? Kita Oke lagi deh. ngomong bone broth. Iya, iya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan, iya, iya. Nanti kesian yang nanya jawab. Oke, oke. Oke Bu Dokter. Jadi semua pertanyaan nanti yang kalau misalnya tidak diinikan, boleh nanti menghubungi kemana ya? Ke sekretariat. Ke sekretariat kita. Cancer Ministry juga bisa. Ke sekretariat Cancer Ministry, dan nanti akan ada USB dari Bu Dokter juga ya, Iya, untuk betul, bisa menjawab. MP3-nya. Ini ada pertanyaan dari Agatha. Yes, ada pertanyaan dari Saya Agatha. ingin bertanya, Dok, kalau anak-anak muda seperti saya boleh atau tidak makan chicken stock ini? Boleh ya? Boleh, justru Dok, gimana? justru bagus ya kayaknya. Jadi kuat. Nanti awet tua. Nanti awet muda. Justru awet muda. Oh, Karena kolagen di dalam Betul. stok ini banyak. Stok ya, bukan Iya, broth. iya, Ingat ya. iya. Bone, broth ditambah bone jadi stok. Oh. Nah, itu banyak kolagennya. Baik yang muda nanti kolagen nggak gampang kerut. Kolagen itu juga untuk bikin dinding pembuluh darah kita luas, jadi kurangi aterosklerosis. Iya. Kolagen juga joint food, bikin oli di dengkul kita, di Iya. sendi kita gitu. Jadi yang muda-muda ya makan aja, emang kenapa? Dan kan itu buat immune system kan, apalagi Iya, lagi betul. corona begini ya. Kan dia repair usus. Jadi menarik sekali memang gelatin itu, usus kita kan banyak rusak ya, saudara sekalian. Makan antibiotik terlalu banyak, usus kita juga kuman baiknya tadi mikrobiom ikut dirusak kan oleh si antibiotik. Iya. Nah, makanya habis makan antibiotik lebih baik makan broth ini. Gitu di repair. Lalu usus kita rusak kenapa? Ibu-ibu mau kurus. Jadi Iya. minum laksatif banyak gitu kan. Tahu ya laksatif pencahar. Oh iya, iya, iya. Dia lihat ke toilet, dia lihat ke WC, wah udah berminyak nih. Ini saya nih, WC saya aman gitu kan. Tapi dia lupa, ususnya jadi pada bocor. Iya, Gitu. Karena laksatif, karena dipaksa kan. Pemakan laksatif, lalu pemakan apa lagi? Parasit. Makanya Tuhan nggak kasih kita makan binatang yang jorok. Gitu Iya, kan. Parasit betul. itu membuat usus kita bocor. Iya, Itu betul. apalagi food additive. Nggak mau beli pisang mahal, cepet rusak, beli aja rasa pisang. Nggak mau strawberry mahal, beli aja rasa strawberry. Food additive essence. itu tidak baik ya. Oh, Nah, itu nggak didesain untuk usus kita. Tuhan desain usus kita untuk terima yang asli. Iya. Benar-benar pisang, benar-benar anggur, benar-benar strawberry, bukan rasa anggur. Sampai sini ngerti ya? Oke, Iya. Jadi Oke. sekarang mari kita makan yang asli, ya. Gitu. ya. Oke. Kita Lanjut, Bu. mulai. Kasih Kita pertanyaan dari kasih kita. pertanyaan ya. Pertanyaan Kita dari mau kita. giveaway. Oh ya, pertanyaan dari kita untuk Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube. Sudah banyak informasi ini Iya, tadi. sudah banyak informasi dari tadi. Ya Bu, boleh kita kasih pertanyaan yang pertama Bu untuk giveaway. Apa ya? Perbedaan antara stok dengan broth itu apa? Pertanyaan pertama dari kita. Perbedaan antara stok dan broth itu apa? Langsung saja boleh Bapak Ibu yang bisa menjawabnya langsung menjawab di line pertanyaan di YouTube. Nah, mana kita? Kita mau kasih lihat giveaway-nya nih. Oh iya. Kasih lihat giveaway-nya. Kita tunjukin dulu. Ini dia giveaway-nya. Bisa dibuka mungkin, Bu? Oh, kita buka dulu ya Iya, kita pitanya buka. ya. Jadi kita bisa kasih lihat isinya ke Bapak Ibu yang menyaksikan di YouTube. Iya. Ini dia bentuknya. Wow. Wangi banget loh. Wangi ya. Iya. Baru gini aja udah wangi. Wow, itu dia. Wah, Ayo luar biasa. ditunggu jawabannya. Iya, ditunggu jawabannya. Heeh. Luar biasa.
Ya. Giveaway-nya menarik banget ini. Biasanya nih giveaway kalau misalnya CK7 mengadakan talk show, giveaway-nya pasti selalu menarik. Tapi kali ini yang Cancer Ministry berbeda gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, kita selingi dulu dengan pertanyaan yang Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube kembali buat Ibu Dokter Elizabeth. Ada pertanyaan, chicken stock ini bisa menurunkan berat badan atau tidak? Pertanyaan yang didambakan semua orang kayaknya. Menurunkannya secara nggak langsung. Secara nggak Jadi karena dia full minerals, dia full vitamins, full nutrisinya tinggi sekali, membuat tubuh kita nggak kelaparan melulu gitu. Gitu kan? Tubuh kalau lapar tuh itu sebagai tanda dia teriak. Aduh, aku perlu nutrisi, aku perlu vitamin B, aku perlu kalsium, aku perlu magnesium dan seterusnya gitu. Jadi dia bikin kita lapar. Nah, waktu lapar ini mestinya kita ambil makanan yang benar, yang banyak mineral. Dalam hal ini misalnya kaldu, Anda makan sayur, makan buah yang live food gitu ya, yang belum dead food, yang banyak mineral. Nah, tubuh akan diam. Oh iya ya, aku udah dapet deh. Terus dia anteng gitu ya, tenang, nggak bikin lapar lagi. Tapi salahnya kita waktu lapar kita kelabakan, takut pingsan atau wah kurang banyak kali. Jadi kita ambil apa saudara? Tepung putih, kue, biskuit gitu kan, yang udah nggak ada nutrisinya. Udah hilang kan, karena mereka cuma tepung belaka. Terus rasa anggur, bukan anggur beneran. Terus tubuh jadi teriak, kok ini? Kan aku perlu vitamin B untuk bikin kamu energi. Kan aku perlu magnesium supaya jantungmu tetap bekerja baik dan kamu energi. Gitu. Jadi dia bikin lagi kita lapar. Arep-arep kita ngambil yang benar gitu, yang banyak nutrisinya gitu kan ya. Dalam hal ini misalnya kaldu. Jadi Anda minum sedikit aja udah kenyang dan tubuh happy dah. Oh ya oke. Dia nggak bikin kita lapar lagi ya. Turunlah berat badan kita karena nggak makan melulu. Gitu kan? Langsung. Iya, karena kenyang gitu. Karena kenyang, iya. Dan sedikit saja informasi bahwa kaldu ini tadi misalnya ada yang mau bikin dengan jus gitu ya, dengan pisang dan stroberi. Kita bisa campur pakai air atau suka pakai yogurt. Tapi kali ini coba pakai broth ini. Nah, dulu saya waktu ada di US dibuka booth di health food store di sana, dia bikin itu. Terus saya bilang disuruh makan kan, saya bilang aduh saya nggak mau, masa makan kaldu sama pisang sama stroberi gitu smoothie-nya kan. Saya pikir gitu nggak enak, tapi dia bilang coba. Saya coba benar nggak rasa. Tapi belakangan saya baru belajar. Ternyata ada maksudnya kenapa broth ini dimasukkan di buah tadi. Rupanya supaya vitamin, mineral dari stroberi, dari pisang atau anggur atau mangga, sekarang ada musim mangga gitu ya, kita bikin smoothie dengan ditambahin broth ini, itu membuat vitamin mineral di buah itu diserap lebih banyak oleh usus. Itu namanya bioavailability. Dan dialirkan, jadi akibatnya kita feel full longer. Kita kenyangnya lebih lama. Jadi kaldu ini bikin kita kenyang lebih lama karena dia menyerap vitamin lebih banyak di tubuh kita jadi nggak rewel, nggak cerewet, lapar lagi, gitu kan. Jadi menarik sekali. Jadi campurkanlah broth ini juga tadi selain di sup-sup, Anda bikin sup jagung, bikin nasi tim, bikin capcay, misalnya bikin butternut soup, campurkan juga di smoothie kita. Jadi untuk anak-anak sekolah tuh ya, jadi anak-anaknya nanti nggak jam istirahat nyari makanan dulu, lalu mereka makan junk food. Mereka udah kenyang, mereka bisa fokus belajar. Gitu. Oke deh. Ya, tadi sudah pertanyaannya, perbedaannya broth dan stock. Ya. Sudah dilakukan. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang menyaksikan lewat line YouTube. Siang Bu, tadi airnya pakai air apa? Air antioksidan ya Bu? Bu Dokter boleh menjawabnya? Ya, kalau mau kalornya lebih bagus dan antioksidannya lebih banyak, sebenarnya antioksidan tadi dari sayur banyak tuh ya. Ada celery, ya tadi kan ada celery, ada carrot, ada apa lagi? Ada parsley, nanti ditambahin ada zucchini, ada onion gitu kan. Itu aja udah banyak mineral. Tapi kalau kita mau lebih banyak lagi antioksidannya, kita jangan pakai air sembarang. Sebab gini, nanti yang kita lupa air.
kita masih kan airnya banyak, kita jangan beli, yang pasti jangan beli air isi ulang dong. Lagi rame itu ya di koran, di news bahwa air isi ulang itu toksik, banyak sekali logam berat. Nanti yang diomelin kok bikin makan kaldu logam beratnya banyak. Tapi pakai airnya air apa dulu? Air filter. Tentu air filter yang sudah tidak ada logam beratnya, kita tahu ya, filter yang ada filter sekarang yang buat buang logam berat gitu kan. Tapi mineralnya juga hilang. Lalu sekarang ada lagi filter itu yang sudah dibuang logam berat supaya mineralnya yang ikut kebuang tadi waktu buang logam berat, ditambahkan stone, batu-batuan. Stone ini penuh mineral. Jadilah air ini air antioksidan. Maksudnya supaya kaldu ini akhirnya tadi tidak ada masalah dengan air yang penuh logam berat dan ada antioksidan. Nanti colornya juga lebih bagus. Color kan tadi banyak sayur tuh yang dipakein ya, ada carrot dan sebagainya, warnanya lebih bright color. Selain tentu kaldunya lebih full antioksidan ya. Jadi kita semua area memang kita harus pikirkan. Yang pasti saudara juga hati-hati dengan air sekarang ya, karena water treatment negeri ini juga belum terlalu baik. Bagus ada sekarang air antioksidan. Baiklah, terima kasih banyak Bu Dokter untuk jawabannya. Nah, tadi sudah ada beberapa jawaban yang masuk dari pertanyaan kita. Iya, boleh Bu Dokter memberikan jawaban yang paling tepat? Perbedaan stok dan broth itu apa? Saya nih yang jawab ya. Iya. Ya, broth nama Indonesianya secara umum disebut kaldu kan. Kaldu. Kaldu itu disamain kalau di bahasa Indonesia, bisa broth, bisa stok. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya itu beda. Kalau broth itu cuma daging yang kita biasa lihat, kita bikin kaldu biasa cuma sebentar gitu ya, untuk kuah bakmi ayam dan seterusnya gitu kan. Itu kaldu sebentar asal wangi daging gitu. Itu broth. Tapi ketika itu disertai dengan bone yang lebih banyak dan dimasak lebih lama untuk supaya marrow tadi yang saya bilang sumsumnya keluar, kita mendapatkan makna atau benefit dari sumsum itu udah namanya jadi bone broth atau stock. Nah itu dia jawabannya yang Bu Dokter barusan berikan. Nah siapa yang jawabannya paling tepat? Sudah ada? Nah ini dia sudah ada yang benar jawabannya dari Ibu Leni Cahyadi. Dia menjawab stok sama dengan tulang, ya benar tadi yang kaldu yang disertakan dengan tulang. Dan yang broth tadi hanya daging, benar. Selamat untuk Ibu Leni Cahyadi. Nanti dari tim kita akan menghubungi Ibu. Ya, mendapatkan 1 buah cake almond cake. Chocolate almond cake. Pertanyaan berikutnya Bu Ingrid. Itu ya, yang untuk giveaway lagi. Untuk giveaway lagi pertanyaannya. Tadi jenis pumpkin apakah, kita tahu bahwa jenis pumpkin banyak macam. Betul. Tapi jenis pumpkin apakah yang tadi dipakai oleh Ibu Dr. Elizabeth dalam membuat pumpkin soup ini? Jenis pumpkin apa yang dipakai oleh Bu Dr. Elizabeth untuk memasak pumpkin soup ini? Jelas-jelas tadi sudah sering banget diucapkan ya. Kami persilahkan. Dan jawabannya, untuk pemenang tadi Ibu Leni, boleh WhatsApp ke 0877 2300 5577 untuk info alamat pemenang. Untuk kita boleh mengirimkan ya. Kami ulangi lagi di 0877 2300 5577 untuk memberikan info alamat Ibu Leni tadi, alamatnya untuk kita boleh mengirimkan giveaway-nya. Pertanyaan kedua tadi untuk giveaway adalah jenis pumpkin apa yang dipakai untuk membuat pumpkin soup yang baru saja dibuat oleh di video yang tadi kita saksikan bersama-sama oleh Ibu Dr. Elizabeth. Silahkan langsung menjawabnya. Kita menantikan. Sangat gampang ya. Sambil menunggu jawaban yang tepat, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang menyaksikan. Dari Ibu Listianawati, dia bertanya, apakah boleh ditambah air lagi dok kalau sudah dimasak selama lebih dari 7 jam? Gimana Bu Dokter jawabannya? Ya, boleh. Bahkan literatur menuliskan kalau kulkas kita sempit, kita bisa masak agak lama, nanti airnya agak sedikit turun gitu, supaya kita punya space untuk nyimpen di kulkas gitu ya. Nah kalau mau tambahin air lagi ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Nggak masalah berarti ya dok ya? Ya, cuma rasanya yang nanti kurang sedikit ya.
karena kan udah dicampur, udah diluyut sama air gitu. Ya, baiklah. Boleh. Oke. Yang penting bagi saya adalah di sini adalah tolong tidak sertakan kulit. Saya ulang-ulang ngomongnya. Dan jangan nanti kalau ada yang mau jual-jual, mau untung lebih banyak, semuanya kaki. Ada yang pakai 30 kaki. Ceker semua. Kaki murah. Iya. Nanti kolesterol kan agak tinggi di situ, meskipun ada gelatin. Lalu kulit-kulit diikutin. Lalu pakai ayamnya bukan free range. Pakai ayam yang gemuk-gemuk. Lalu segala dimasukin di situ gitu ya. Jadi itu yang jadi concern saya sekarang. Lalu tapi dia klaim no kolesterol. Waduh, gitu. Iya, betul. Enggak dong. Gitu. Berarti, Jadi jangan suka klaim no kolesterol karena ini animal, pasti ada kolesterol. Gitu. Mengenai organik juga nggak semuanya organik sih. Karena cari onion organik agak susah. Jadi jangan klaim organik, susah cari onion organik. Iya, betul. Yang itu celery juga agak susah, jadi sebagian aja yang organik. Tapi nggak apa-apa, cuci aja pakai cuka apel supaya pestisidanya hilang. Ya beberapa yang nggak bisa organik, yang bisa dapat organik, better organik karena bagaimanapun organik vitamin mineralnya lebih tinggi. Karena pestisida, herbisida itu merampas mineral, gitu. Pestisida, herbisida merampas mineral, jadi better memang pakai organik, toh mineralnya lebih banyak, jadi nggak jadi mahal juga, karena kita dapat mineral lebih banyak. Tapi untuk yang nggak dapat, seperti yang tadi saya bilang yang agak susah adalah celery organik, lalu onion organik, bawang bombay ya, itu agak susah, padahal kita perlu karena dia oksigen transport. Cuci pakai cuka apel ya. Ya, nanti bisa lihat di sini saya banyak sekali isinya bagaimana mencuci sayur dengan baik dari pestisida. Baiklah, thank you banget dok untuk jawabannya dan congratulations, kita sudah mendapatkan pemenang yang kedua giveaway dari Ibu. Gampang pertanyaannya. Iya, gampang pertanyaannya. Ibu Jo Hermina menjawab butternut. Yes. Bener banget, nggak perlu Bu Dokter yang jawab, saya juga udah tahu ya Bu. Iya, baiklah. Kita sebutkan lagi tadi nomor teleponnya. Ya, Bu Jo Hermina boleh menghubungi di 0877 2300 5577. Sekali lagi 0877 2300 5577 untuk menginformasikan alamatnya agar kita boleh mengirimkan giveaway-nya kepada Ibu ya. Dan ada satu pertanyaan lagi Bu Inge untuk giveaway. Tadi kita sudah lihat bagaimana Dr. Elizabeth membuat pumpkin soup-nya. Coba sebutkan 3 ingredients yang dipakai oleh Dr. Elizabeth. 3 ingredients dari pumpkin soup yang tadi Bu Dokter gunakan. Silahkan memberikan jawaban di line YouTube. Bapak Ibu yang menyaksikan, kami persilahkan. Baiklah, sekali lagi dengan pertanyaan selingan, Bu Inge. Ya. Ini dari netizen ada yang bertanya lagi, maaf Bu Dokter, sewaktu bahan-bahan semua dimasukkan, apakah airnya dalam kondisi sudah mendidih terlebih dahulu atau dari dingin? Ini pertanyaan dari Ibu Dewayani. Gak apa-apa, dari air adem aja semua dimasukin Bu. Dari start. air dingin aja. Dari permulaan. Bisa dari awal. Ya, boleh. Hanya kalau lihat ayamnya agak, saya perlu cerita ayamnya, jangan terlalu didodet-dodet. Jangan dipotong-potong. Nanti pembuluh darahnya pecah semua, nanti jadi kaldunya hitam gitu. Benar. Amisnya cukup. Kalau dia kecil, plung aja, udah buang kulit, remove kulit, cemplung aja, semua full, atau belah vertikal begitu. Gitu. Jadi bisa kan? Biar ada dan dibersihkan. Jadi kalau udah dibersihkan udah cemplung aja bareng semua. Kecuali ayamnya kotor, terburu-buru, isinya ada yang bikin nggak dibersihin, itu skamnya mesti dibuang. Skam ya, udah digigihin dulu di air panas, kan muncul tuh berbusa. Naik ke atas. Kotoran itu dibuang. Tapi kalau ayam yang tadi saya tunjukin tadi udah dibersihin gitu, boleh dibuang nggak? No need, nggak ada skam. Jadi masukin semua sama sayur, semua. Ingat, jangan suka pakai api besar. Ingat ya, no more than 120 kalau bicara mau jauh dari cancer. Karena lebih dari 120 akan ada tadi saya bilang ya, ada heterosiklik amin HCA, ada PAH, poliaromatik hidrokarbon, ada akrilamid, gitu, dan seterusnya ya. Jadi ibu-ibu, eat food as close to raw as you can, ya. Supaya kita jauh dari cancer. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter.
Apakah sudah ada yang menjawab dengan benar? 3 ingredients yang tadi Bu Dr. Elizabeth pakai untuk memasak pumpkin soup kita ini. Battery pumpkin soup. Apakah sudah ada yang menjawab dengan benar? Masuk semua. Iya, pasti banyak nih yang paham. Luar biasa banget, hari ini kita banyak dapat edukasi ya, Ya. Bu Inge dari Bu Dokter. Saya sendiri juga banyak banget informasi yang Habis saya ini dapat. bisa dipraktekkan masing-masing di Langsung rumah. di dapur masing-masing bisa Bikin dipraktekkan. kaldu yang benar, tidak hanya untuk yang sakit, tapi juga untuk the whole family. Iya. Bisa dinikmatin. Heeh. Bikinnya simple dan juga menyehatkan. Menyehatkan, apalagi di masa pandemik ini kita harus benar-benar jaga imun kita biar Iya. lebih kuat. Baiklah, apakah sudah ada yang menjawab dengan benar? Belum ada. Giveaway terakhir, cake spesial dari Ibu Dokter. Sehat ya Bu Dokter. Sebenarnya bahannya udah ada di sini juga ini ya. Iya, benar-benar 3 Sebagai ingredient. contekan di sini. Ini sebenarnya udah ada contekan ya. Jadi luar biasa ini Saya menyiapkan bantuin segalanya. deh satu. Saya Ya. bantuin satu. Ya. Onion, ya, yang lainnya nambah saya. Onion. Ya, Oke. onion. Dibocorin 1 ingredient. Ini isinya germanium. Germanium itu adalah oxygen transporter. Jadi cocok sekali kalau kita bicara di Cancer Ministry ini, Yes. Anda makan onion ya. Oke, Bu Dokter, Tadi- kita sudah mendapatkan Pemenangnya nih Bu Dokter. Sudah mendapatkan, iya dibantu ini. Pemenangnya adalah Jeremia Kevin. Dia menjawab butternut pumpkin, zucchini, onion. Apakah benar Bu Dokter? Zucchini kecampur sama tadi zucchini. Kaldu. Oh, salah. Berarti jawabannya belum benar. Oke, kita masih cari pemenang berikutnya. Masih salah ya. Zucchini buat kaldu, bukan buat pumpkin soup ya. Makanya tadi saya zucchini ditaruh di mana ini ya? Masih salah ya. Ya, kami menanti satu lagi. Sebenarnya pumpkin soup ini juga enak sekali kalau dimakan dengan garlic bread. Oh iya, Ah, benar. Jadi sebenarnya benar. kita bisa make ini segala Kreasi. macam. Ya, kreasi sendiri. kreasi sendiri. Iya. Luar biasa. Kita masih tunggu untuk yang jawaban yang masuk, yang benar. Dok, tadi onion apa aja ya dok ya untuk itunya khasiatnya dok? Ya, jadi kita kenal bawang-bawangan. Ingat ya orang Israel waktu keluar dari Mesir, dia bilang, aku rindu bawang-bawangan yang ada di Mesir gitu. Iya. Jadi mereka tuh makan bawang-bawangan, itu yang membuat mereka juga salah satu sehat dan pandai. Kita kenal ada bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay di sini yang kita paling sering. Tapi kita lebih sering makan bawang putih, bawang bombay ya. Ya. Iya, betul. Putih, Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Semua bawang-bawang ini adalah punya sifat aspirin. Aspirin itu encerin darah, gitu ya. Encerkan darah. Tapi onion itu ada kelebihannya selain dia aspirin, mengencerkan darah, tapi dia ada germanium, Germanium. Germanium itu adalah oxygen transporter. Gitu. Jadi selain dia bikin rasa manis, enak. Nanti kapan-kapan ya kalau barangkali kita bisa ketemu lagi, saya bikinnya sweet onion pudding. Jadi Wow. pudding dari bawang bombay manis, dia kelebihannya manis. Nanti kaldunya makanya manis kan, dia nggak pakai gula kan? Iya. Cuma pakai garam dikit, tapi so sweet. Gitu. Karena salah satu dari onion itu. Nah dia memberikan rasa manis. Nanti puding saya ini saya nggak pakai gula pasir 1 butir pun. Tapi udah jadi puding yang enak banget dari sweet onion. Nah, Oke. jadi sweet onion. Jadi ibu-ibu Indonesia coba tambahkan nggak cuma tahu bawang merah, bawang putih, Iya. coba juga belanja bawang bombay, bawang onion ada macam-macam, ada ungu dan sebagainya, gitu. Betul. Sekarang di luar negeri lebih senang ya, sering ya makan itu. Tapi jangan dibakar ya kalau bisa, jangan open flames. Kan kalau kita lihat di YouTube gitu ya, makan onion di apa open flames dipanggang ya, apa namanya dibakar. Grill. Iya, di grill. Kalau kita bicara di Cancer Ministry ini, coba hindari masak dengan cara kena api langsung atau open flames. Ngerti ya? Flame itu api open tuh. Jadi sate gitu ya. Terus apa nge-barbecue gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi kita perlu tahu waktu kita membakar dengan api langsung open flames itu akan terbentuk tadi yang saya bilang polyaromatic hidrokarbon. Karbon mungkin Anda nggak usah ngafalin deh, bukan dokter kan, nggak sekolah kedokteran, tapi hafalin yang ujungnya aja karbon. Ya. Hidrokarbon ini adalah karsinogen.
pembentuk sel kanker. Nah, jadi Anda hati-hati kalau makan sate banyak-banyak, makan Iya. apalagi yang dibakar-bakar tuh seneng ya, semua open source wangi, gosong-gosong, ibu-ibu makin gosong makin enak. Tapi itu adalah hidrokarbon yang bikin kita Bahaya justru. bisa mencetuskan kanker. Iya. Kalau kepengen juga makan begitu, Anda harus sertai dengan sayur sebenarnya, gitu. Supaya sayur itu antioksidan di dalamnya itu akan netralkan hidrokarbon. I Jadi see. kalau lagi makan sate, ambil acarnya yang banyak. Acarnya nggak bayar lagi ya. Iya. Satenya pesannya 3 aja. Sate 3 ngabisin Satenya acar. pesannya 3 aja irit. Acarnya dimakanin yang banyak. Acar tuh Oke, ya ada ya. carrot, ada ketimun, ada bawang kan di situ Iya, ada betul. bawang merah. Nah Betul. itu menetralkan hidrokarbon. Baik. Bu Dokter sudah ada pemenangnya nih yang menjawab dengan benar. Kita tunggu konfirmasi Bu Dokter. Jawabannya yang menjawab namanya Tania Grace. Dia menjawab butternut pumpkin, sour cream, onion. Apakah benar Bu Dokter? Ya, tergantung ya tadi nanyanya 3 itu yang main ingredients atau garnishnya ikut. Kalau tadi Ibu ingat Including. nanyanya- Including. Salah dia. Bisa. Yang main Bisa. kalau Including kan semuanya. tadi garnishnya. Iya, Garnish, iya, ya. iya. Garnish kali ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Tambahan. Nah, di sini tambahan Iya. sour cream. Itu lactobacillus tuh. Hmm. Ya, jarang ya tahu sour, nanti bisa tanya. Tadi bisa ditunjukin sour. Iya. S-O-U-R, cream. Sour. Itu lactobacillus, Iya, sour. mikrobiom Iya, sour dia. cream. Mikrobiom. Dia juga ini usus kita, repair usus kita. Iya. Ya, sour cream boleh, yogurt juga boleh, tapi sour cream itu enak. Itu garnish. Jadi kalau yang Oke. ditanya pasti tadi oleh Bu Inga adalah 3 main ingredients ya, 3 bahan utama. Udah ada Sebenarnya- onion, udah nggak apa-apa. ada tadi Iya. cuma satu. Padahal saya pelan-pelan ya tadi Iya. Oke, kita Oke sebutkan deh. lagi bahwa itu harus kontak ke WhatsApp. Boleh, iya yang tadi pemenangnya Bu Tania boleh langsung kontak ke WhatsApp di 0877 2300 5577 untuk menginfo alamatnya agar kita boleh mengirimkan hadiah giveaway-nya. Jangan ditelepon, kalau boleh melalui WhatsApp atau SMS boleh. Langsung saja mengirimkan alamat ke 0877 2300 5577. Baiklah, dengan berakhirnya tadi kita sudah mendapatkan 3 pemenang dari giveaway kita. Sudah berakhir juga acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Dr. Elizabeth untuk waktunya. Sekali lagi sudah mengisi acara-acara di Cancer Ministry hari ini, dan tentu saja pasti hari ini kita sangat banyak dapat informasi yang berguna untuk penderita ataupun bahkan Untuk seluruh keluarga yang di rumah boleh juga ikut menikmati karena rasanya enak gitu ya. Dan juga boleh kalau misalnya acara Cancer Ministry berikutnya Bu Inga boleh diinformasikan. Oh iya, nanti bulan depan kita akan ketemu dengan Judith dan Jason. Ya. Kita akan belajar juga bagaimana mereka melewati brain cancer, tapi juga dengan jus yang mereka akan selalu minum. Wow, menarik juga ya berarti ya. Di ibadah berikutnya ya. Saksikan juga nanti jangan lupa Cancer Ministry di yang berikutnya tanggal berapa Bu Inga? Tanggal 26 ya? Tanggal 26. September. Tanggal 26 kalau nggak September. Kita akan sama-sama saksikan untuk pasti lebih menarik lagi dari yang ini, dan kami percaya setiap acara dari Cancer Ministry sifatnya mengedukasi dan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, kita akan sama-sama kembali dipimpin doa penutup oleh Ibu Vivi. Kami persilahkan Bu Vivi untuk menutup kita dalam doa. We love you and God bless you all. Ya. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan sungguh berterima kasih Tuhan pada siang hari ini, karena kami juga sungguh sangat diberkati dengan acara cooking skill, dan juga Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat ibadah Cancer Ministry Cita 7. Bapak, kami percaya Tuhan akan terus memakai hamba-Mu, Ibu Dr. Elizabeth Subrata, Amin. di dalam segala pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan pakai Amin. hamba lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga akan menambahkan kesehatan yang terbaik, hikmat, marifat, minyak anggur yang baru, Amin. damai sejahtera, sukacita, terus turun ke atas kehidupan daripada hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah
dengan ibadah yang terjadi pada hari ini, banyak sekali yang sudah kami pelajari Tuhan. Dan kami belajar tentang food nutrition, bagaimana membuat stok yang benar, bagaimana meningkatkan cooking skill kami Bapak, Amen. supaya kami boleh lebih lagi Tuhan menjaga dan meningkatkan kesehatan dan imun tubuh kami dan seluruh keluarga besar kami. Bapak kami bersyukur dan terima kasih untuk acara yang sudah diadakan ini Tuhan lewat Gereja Mucika 7. Kami berkati Gereja Mucika 7 berlimpah-limpah dan juga Gembala CK7 yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simpo Putra. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dengan kesehatan dan juga Tuhan dengan hikmat, minyak, anggur yang baru yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur acara ini akan kembali di bulan mendatang. Kiranya perkenanan Tuhan terus turun atas setiap ibadah Cancer Amin. Ministry di bulan-bulan berikutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai setiap kami yang menonton pada hari ini dan Amin. mengikuti live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah menyaksikan melalui YouTube. Sampai ketemu lagi di acara Cancer Ministry berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.